ingin mengatakan ada life di situ. L-nya itu learning, ada pembelajaran. Inspirasi Pak, I-nya. Terinspirasi, menginspirasi orang itu, ya bahwa di museum itu keren loh. From the past, itu we learn. From the existing, we understand. From the future, we anticipate. Sahabat Indo, kita ketemu lagi. Kali ini kita ketemu dengan sahabat-sahabat museum. Sahabat Indo, saya sekarang berada di Museum Bahari. Museum dengan koleksi-koleksi kebaharian. Kami tepat sekarang di gedung koleksi asli perahu Indonesia. Tapi saya tidak sendiri. Saya temani dengan Pak Yiyo T. Herlambang. Beliau adalah Ketua Asosiasi Museum Indonesia Paramita Jaya, DKI Jakarta. Sahabat Indo, saya bertemu dengan Pak Yiyo, Ketua Asosiasi Museum Paramita Jaya. Oke, mohon izin Pak. Selamat siang Pak Fatmin Malau. Pak Yiyo, apa sebenarnya itu museum? Baik, terima kasih Pak Fatmin atas wawancaranya dengan kami. Jadi kebetulan para sahabat yang dimanapun Anda berada, jadi museum itu sudah diatur Pak melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang permusiuman atau tentang museum. Jadi jelas museum itu suatu institusi yang melindungi, kemudian mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasinya kepada masyarakat. Jadi betul-betul museum itu syarat suatu institusi yang melindungi koleksi. Di situ ada unsur edutainment, Pak. Ada unsur edukasi dan entertainment. Jadi bagaimana proses pembelajaran dari masa lalu ke masa kini, dan juga mengantisipasi di masa depan. Di satu sisi juga, museum itu harus menyenangkan. Harus ada unsur entertain kepada masyarakat, terutama generasi milenial. Nah, ini yang kita kelola, sehingga kita ingin sebagai pemerhati, sebagai pengelola museum, bahwa museum memang tempat pembelajaran buat anak didik kita. Itu Pak Fatmi. Jadi edukasi, kemudian ada aktualisasi sekarang. Mindset selama ini kalau kita ke museum itu selalu yang kuno gitu ya? Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Apa caranya? Kan selama ini orang selalu, museum itu barang-barang kuno, barang antik, ya kan, jadul. Nah, tadi Bapak mengatakan ada kekinian gitu. Itu gimana merefleksikannya Pak? Iya, baik. Jadi sebetulnya itulah ada 3 ya. Kalau saya ingin sharing kepada para pemirsa, para penonton, dan juga teman-teman semua. 3 itu adalah kita harus wajib berinovasi, wajib beradaptasi, termasuk juga berkolaborasi. Itu juga yang dilakukan oleh teman-teman pengelola museum. Artinya mungkin mindset atau anggapan yang seperti Bapak tadi katakan, bahwa museum itu kesannya atau mindset itu pasti kuno, kan itu. Nah, kita mencoba untuk membuat museum itu tidak kuno lagi, Pak. Tapi justru museum itu kita tarik ke garis kekinian. Apa artinya? Dengan koleksi yang kita punya, kita mencoba untuk menerjemahkan narasi dari koleksi yang tidak hanya pengunjung masuk ke museum kemudian melihat, tidak, tetapi ada barcode-nya melalui virtual, melalui augmented reality. Bahkan di era pandemi sekarang ini, museum itu mulai mencoba untuk mengetengahkan teknologi-teknologi yang luar biasa. Nah, itulah kita tarik, tetapi koleksi tetap koleksi lama, tetapi kita wujudkan, kita implementasikan supaya masyarakat itu membaca bahwa menarik sekali loh koleksi-koleksi yang dipunyai oleh museum. Sehingga tampilan-tampilan itulah menjadi kekinian. Maka tentunya koleksi-koleksi yang dimulai atau dimiliki oleh museum itu menjadi sesuatu yang sangat mengesankan. Sangat membuat image masyarakat yang tadinya itu kuno, itu berangsur-angsur berubah menjadi koleksi yang kekinian. Nah, tidak itu saja. Tentunya gedung-gedung yang tadinya mungkin bermuatan atau bermindset itu agak kuno, itu kita kemas sedemikian rupa menjadi yang instagramable. Jadi orang tuh menjadi foto-fotoan.
generasi milenial, foto, itu menjadi lebih menyenangkan. Tidak hanya itu Pak Fadmin, bahwa museum itu sekarang lagi digemari oleh wedding-wedding. Kalau wedding itu ke hotel-hotel gitu ya, sekarang malah justru ke museum. Nah, itu yang kita rasakan. Ini kan jadi sudah merubah pola pikir mindset tentang museum, bahwa museum itu Tidak kuno. syarat tidak kuno dan mas. Mas itu adalah meeting, insentif, convention dan exhibition. Nah, ini yang ada di museum. Exhibition ini biasanya untuk milenial paling oke nih Pak. Betul. Jadi makanya museum itu kan kita punya tempat. Apalagi museum gede-gede ya Pak ya. Nah, kebetulan saya sharing juga kepada Bapak bahwa museum kita ini kan ratusan ya. Di Indonesia itu 509 ya. 509 ya. Di Jakarta tuh hampir 84 museum termasuk Taman Mini. Nah, itu museum-museum itu gedung-gedungnya itu punya tempat-tempat yang menarik dan gede-gede. Nah, itulah teman-teman milenial untuk rapat, untuk meeting, bahkan tadi untuk wedding itu menjadi sesuatu yang menarik. Akhirnya kita rubahlah pola museum itu menjadi sesuatu menarik untuk bagaimana membuat masyarakat itu menjadi tertarik untuk datang ke museum. Jadi gini Pak, keberadaan museum ini kita secara general ya, secara Indonesia. Ya. Menurut Bapak udah sampai di mana Pak? Maksudnya karena mungkin kami salah. Itu museum ada dua Pak ya. Ada yang dikelola oleh pemerintah dan ada swasta Pak ya. Ya, jadi yang jelas Pak Fadmin bahwa museum itu secara jenisnya itu ada dua, museum umum dan museum khusus. Ownership-nya, kepemilikannya ada dua memang. Museum di bawah pemerintahan dan juga museum private atau swasta. Pemerintahan sendiri ada di bawah Kemendagri, ada di bawah Kemendikbud, ya, Pak, ya, ada di bawah Pemprov, Pemkap, tapi juga ada yang swasta. Itulah. Kalau yang swasta gimana Pak kolaborasinya dengan ini? Ya, jadi prinsipnya Pak Fadmin bahwa museum itu harus berkolaborasi. Tadi saya bilang ya ada tiga ya, ada inovasi, ada adaptasi, dan ada kolaborasi. Kita mengenal konsep Pentahelix. Jadi suatu museum itu harus berkolaborasi dengan regulator, halaman di pemerintah, pasti Kemendikbud, dengan swasta, dengan travel, agensi, dengan teman-teman media. Nah, dengan Bapak ini kita diskusi, kita menyuarakan apa itu museum. Dengan akademisi, karena ada kajian-kajian dengan museum. College itu dikaji, Pak. Ada kajian banyak, ada unsur riset di museum itu. Dan juga ada berkolaborasi kita dengan teman-teman asosiasi atau teman-teman komunitas. Nah, komunitas inilah yang mendukung bagaimana museum itu menjadi lebih grandi, lebih menarik dan lebih besar lagi. Contohnya, kita mencoba untuk berkolaborasi sanggar tari, sanggar seni, sanggar tema-tema yang lain. Jadi betul-betul Pentahelix ini menjadi satu bagian kekuatan bahwa museum itu menjadi lebih mandiri dan lebih bagus di mata masyarakat dan negara khususnya. Tapi di Indonesia ada berapa tadi Pak? Ada 509. 509. Tapi ada beberapa daerah yang cuma 5 museumnya. Ya, itu di daerah-daerah seperti di Maluku misalnya, itu nggak sampai 5 tuh malah ya, mungkin 3 atau 4 museum. Ya. Tetapi kebanyakan di provinsi itu di atas 10 semua. Ya. Yang terbanyak memang di Jawa. Ya. Cuman kenapa nggak bisa keseimbangan itu Pak? Gimana maksudnya? Iya, karena pertama memang infrastruktur atau katakanlah geopolitik atau geografinya dari si Nusa itu atau island itu atau pulau itu. Contoh di Jawa itu kan peninggalan-peninggalan atau kerajaan itu kan banyak. Mulai dari Mojopahit, kemudian dari Sunan itu ya, dari mana? Sunda. Itu kan banyak Pak. Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan banyak sekali kerajaan-kerajaan itu. Pasti kalau begitu suatu daerah peninggalan kerajaan itu pasti banyak museumnya. Nah, sama juga dengan beberapa daerah di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat itu banyak museumnya, itu lebih dari 20-an museum, ya kan? Nah, mungkin di Kepulauan Maluku itu jarang, nggak ada. Ya. Maka kami yakini juga sih sebetulnya setiap provinsi di Indonesia itu pasti punya museum. Idealnya berapa Pak? Kalau ngomong idealnya tuh bukan ideal, ya. Nggak ada. Gitu. Kita bukan perbankan ya, tetapi ya memang itulah kondisi museum itu sudah ada dari dulu. Tapi begini Pak, ini ketepatan kami punya data juga, seperti misalnya di Tapan Mini Tengah, Barus itu kan mau dibuat museum Barus Raya, tapi sampai hari ini belum terwujud. Memang secara de facto memang ada Pak itu sejarah itu, tapi kan belum terungkap. Nah, maksud saya ini kan di Indonesia ini kan Pak memang ada 2, bahkan ada yang di bawah 5 belum ada cukup ya. Nah, apakah faktornya kita belum dapat jejak sejarahnya? Atau memang kondisinya seperti itu, tidak semua daerah di Indonesia ini punya peninggalan kuno seperti itu. Ya,
menarik Pak Fatmin. Jadi itulah yang akan kita perjuangkan gitu ya. Jadi sebetulnya seperti di Tapanuli Tengah, saya juga pernah tugas di sana. Jadi sebetulnya di Barus itu kan luar biasa itu. Nah itulah kami mengajak pemerintah setempat ya, pemerintah Kabupaten Tapanuli atau Kota Sibolga misalnya di sana, supaya museum itu memang harus muncul. Nah berarti kalau kita harus digali ya, koleksinya itu apa? Nah tentunya tidak mudah untuk membangun satu museum, ada peraturannya, PP 66 itu mengatur sebenarnya kan, sehingga betul-betul harus ada kuratornya, harus ada registernya ya, kemudian ada juga sebuah tenaga-tenaga yang mendukung mengenai museum. Nah ini yang harus kita sharingkan kepada para pemerintah daerah setempat, para bupati, para wali kota, bahkan gubernur. Bahkan lebih jauh dari itu, ada anggaran-anggaran tertentu yang harus dialokasikan, Pak. Kalau tidak mereka datang, kalau tidak mereka hadir, pasti museum tidak akan terbentuk. Kalau hanya masyarakat swasta setempat, itu berat untuk mendirikan museum. Karena museum itu salah satu kendala adalah dana. Jadi itulah salah satu bentuk. Kalau museum itu jadi ada minimal 6 syarat, gitu. Ada bangunannya, ada gedungnya, ya, ada visi misi, ada SDM-nya, ada programnya, kemudian ada juga namanya pendanaan dan programnya. Nah, pendanaan ini harus penting buat suatu museum. Nah, makanya kalaupun dia berbentuk yayasan, tetap harus ada pendanaannya. Satu, kedua ya negara harus hadir, harus ikut cawe-cawe, ikut nimbrung untuk bagaimana bahwa museum itu menjadi jalan. Nah itu. Tapi kalau kita tengok grafiknya Pak, di Indonesia ini yang paling banyak itu justru di Jawa Pak. Keberadaan museumnya kan sebagai representasinya sebuah negeri, sebuah negara kan gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak yang kondisi sekarang ini, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus memperhatikan semua ada museum tadi, jangan ada sampai ada 2, kalau dapat sekian gitu kan, walaupun tidak ada idealnya. Atau kita konsentrasi di Jakarta sebagai ibu kota negara? Ya, jadi begini. Yang jelas, kebetulan saya juga di Asosiasi Museum Pusat ya, sebagai ketua 2. Jadi Pak, museum di Indonesia total lebih kurang 509 museum. Tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kami punya anggota namanya AMIDA, Asosiasi Museum Indonesia Daerah, yang saya juga ketua di Jakarta. Nah, itu setiap AMIDA itu kita punya 19 AMIDA. Jadi ada AMI Pusat, ada 19 AMIDA. Daerah. Nah, setiap AMIDA itu punya museum. Jadi kalau menjawab Pak Fatmin, bahwa betul di seluruh provinsi sudah punya museum. Jadi keterwakilan itu ada. Artinya setiap provinsi itu pasti punya museum daerah. Nah itulah Pak yang menunjukkan bahwa di daerah itu syarat dengan punya koleksi, syarat dengan sejarah di daerah setempat. Jadi sebetulnya Indonesia itu kaya raya Pak. Kaya dalam arti kebudayaan ya, termasuk kita punya museum. Punya heritage, punya koleksi. Jadi siapapun yang akan datang ke Indonesia, apalagi orang mancanegara, itu pasti akan senang melihat kondisi di Indonesia. Nah di Jakarta khusus, kita kan punya namanya Museum Nasional ya Indonesia, yang kita sebut sebagai Museum Gajah. Nah itu ada museum umum, di mana koleksinya dia punya Sabang sampai Merauke. Itu ada di Museum Nasional. Jadi kalau orang tidak sempat ke daerah luar, atau misalnya di Irian, atau daerah ke Sumatera, dia cukup datang ke Museum Nasional. Nah disitulah representasi daripada budaya koleksi yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi intinya di daerah sudah punya museum. Gitu Pak. Oke, sahabat Egindo dan sahabat Museum Indonesia. Nah, kita sudah dengar keterangan dari Pak Iyo, T. Herlambang, itu museum itu sebenarnya general. Walaupun sekarang ya belum merata seluruhnya. Tapi yang penting adalah dia ada jejak-jejak sejarah di situ. Nah, anggapan bahwasanya museum itu jadul, itu tidak benar. Museum itu barang-barang kuno, memang benar, tapi ada aplikasinya ke depan. Bagaimana supaya hari ini, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, itulah museum sebenarnya. Bagaimana sahabat Egindo, sahabat museum? Oke, kita lanjut yang berikut ini. Oke Pak ya, kira-kira harapan Bapak ke depan dengan adanya dengan kondisi museum kita sekarang, kan museum itu adalah representasi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Nah, Bapak juga sebagai ketua 2 AMI Pusat, mungkin Bapak bisa memberikan satu gambaran tentang secara global ke museuman di Indonesia. Nah, kemudian Bapak juga kan ketua Asosiasi Museum DKI. Nah, jadi ada 2 sini yang bisa Bapak berikan. Apa harapan secara nasional dan juga apa harapan secara daerah, khususnya daerah DKI sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Ya,
Terima kasih Pak. Jadi memang benar, kita itu ingin supaya museum itu didatangi oleh pengunjung, pasti itu Pak ya. Karena di luar negeri kalau kita bandingkan, itu yang menghadiri atau berkunjung ke museum itu jutaan. Apalagi di Museum Louvre, di Museum Kappe, di segala macam Pak. Banyak ya. Nah, kami ingin seperti itu. Jadi apa harus kita lakukan? Berarti pertama, internal museum harus kita perbaiki. Bagaimana pengelola museum itu mencoba untuk membuat museum itu menarik. Kita perbaiki tata kelolanya. Saya ingin mengatakan ada live di situ. L-nya itu learning. Ada pembelajaran. Pembelajaran baik buat pengelola museum maupun orang lain yang akan datang. Bahwa museum itu tempat untuk learning, pembelajaran. Kemudian dari situ akan terinspirasi Pak, I-nya. Terinspirasi, menginspirasi orang itu, ya bahwa di museum itu keren loh. Bahwa museum itu merupakan suatu bentuk ruang dan waktu yang orang itu bisa memberikan inspirasi buat dia. Bahwa ada sejarah masa lalu dan itu dibawa untuk kekinian dan ke depan. Makanya kita dalam istilah dalam bahasa Inggris katakan ya, from the past itu we learn. From the existing we understand. From the future we anticipate. Jadi betul-betul museum itu bentuk filsuf kehidupan. Kemudian V-nya adalah value added. Ya, ada nilai tambah. Bahwa begitu orang itu masuk ke museum, dia keluar, pasti punya suatu bentuk nilai tambah. Orang itu punya pemahaman, pengetahuan. Dan si pengelola juga sama. Dia harus memberikan tambahan-tambahan yang luar biasa, sehingga ada branding tentang museum. Nah, E-nya adalah easy to access. Jadi, harus ada kemudahan untuk masuk kepada museum. Itu, ya easy to access itu berarti dia harus punya address-nya, punya Instagram-nya, punya YouTube-nya. Promosinya itu kekinian semua. Jadi anak-anak milenial kalau mengakses ke museum itu mudah. Nah, tidak ini saja Pak, strategi-strategi yang saya katakan tadi harus didukung oleh apa? Harus didukung oleh SDM yang luar biasa. SDM harus tersertifikasi. SDM harus unggul, ya kan? Itu perlu karena nggak bisa kalau nggak dia dilatih terus, dikasih BIMTEK, dikasih pelatihan, dikasih kekurusan, terus disertifikasi. Karena museum itu tenaga teknis ada 6 Pak. Ada tenaga yang namanya kurator, ada konservator, ada register, ada tenaga humasan, ada tenaga penata pamer, dan tenaga edukator. Itu teknis menurut PP 66 tahun 2015. Di samping itu tentunya museum supaya governance harus ada SOP-nya Pak. Jadi dia punya standar operasi prosedur, persis seperti perbankan. Nah akhirnya untuk memperkuat itu semua diberikan atau dilakukanlah yang namanya teknologi multimedia yang sangat mumpuni. Jadi didukung oleh teknologi tadi yang multiguna. Nah, disitulah letaknya bahwa dengan kita mencoba memperbaiki tata kelola museum, maka kita yakin keberadaan museum tadi yang mungkin tadi kita diskusikan menjadi mungkin kurang, itu menjadi lebih digemari. Nah, gitu Pak Fahmi. Jadi ada 4 tadi Pak Ya. L, I, V, E. Ya, Live. betul. Live. Berarti hidup. Gampang supaya mengertinya. Jadi kalau live menghafalkan. berarti museum itu hidup. Hidup. Pak. Ya. Jadi hidupnya dulu, sekarang, dan akan datang. Betul. Itu time to time yang akan terus berada. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, sahabat Egindo, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Tio Herlambang, dan kita sudah tahu bahwasanya museum itu adalah kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Oke, sahabat Egindo, sahabat museum, sampai di sini. Jangan lupa di channel Egindo selalu likes and subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye.